2008 tentang rekam medis. Lihat pada nanti bisa dilihat pada misalnya dalam pasal 1 ayat 1-nya, kemudian ayat 6, ayat 7, dan pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Ini karena teman-teman kita semua sudah pernah pelajari atau pernah melihatnya, membacanya, jadi saya langsung saja pada poin intinya yang terkait dengan ini. Kemudian ini yang tadi saya coba tanyakan ke teman-teman. Ini di sini secara umum komponen rekam medis terdiri dari misalnya formulir rekam medis, klip atau fastener, kemudian ada pembatas dan folder rekam medis. Kalau saya boleh tahu teman-teman, sejauh ini yang teman-teman ketemui di PKL, bentuk foldernya seperti apa? Stok map kertas, Pak. Stok map kertas, ada yang berbeda? Ataupun tidak menggunakan sama sekali, sudah menggunakan elektronik? Sama Pak, menggunakan stok map kertas. Oke, berarti masih sama ya, menggunakan stok map kertas. Di sini coba secara singkat dulu kita lihat bahwa formulir rekam medis terdiri dari banyak formulir tentunya, yang semuanya digunakan sesuai tujuan tertentu. Terkait dengan beberapa hal terpenting terkait dengan formulir rekam medis adalah misalnya semua formulir seharusnya dibuat dengan ukuran yang sama, kemudian nama dan nomor rekam medis pasien atau judul formulir seharusnya ditempatkan pada posisi yang sama pada setiap formulir, kemudian hanya formulir yang disetujui oleh komite rekam medis yang boleh dimasukkan dalam rekam medis. Ini mungkin secara teorinya seperti ini. Kalau saya ingin, karena teman-teman sudah melaksanakan PKL 1 sama PKL 2, ada kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman. Misalnya kertas formnya itu memang ada yang kecil, ataupun ada yang kebesaran, ataupun ada yang pas dengan foldernya. Tahu bagaimana, teman-teman? Bisa berbagi dengan kita semua? Ada yang pernah ini di bagian filing ataupun assembling yang memang melihat langsung terkait dengan formulir-formulir tersebut. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Iya Pak, mendengar. Ada yang pernah menjumpai seperti apa yang saya sampaikan, Mbak Adit? Mbak April? Ya, oke, Mbak April ya. Tadi pertanyaannya bagaimana ya Pak? Mohon maaf terputus-putus di tempat Oke, saya. baik. Saya coba, tadi kan saya secara singkat saja, secara teori itu, misalnya penggunaan kertas itu maksimal mungkin itu ukuran kertasnya itu sama. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin saja yang teman-teman jumpai di waktu pakai PKL kemarin itu ada yang mungkin kertasnya tidak berukuran sama, ataupun ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lain sebagainya. Mungkin pernah jumpai itu di waktu praktek? Iya Pak, kemarin saya waktu praktek menjumpai formulir yang ukurannya berbeda. Itu seperti kayak surat pengantar dari UGD untuk rawat inap itu formulirnya lebih kecil. Tapi menurut saya itu tidak mengganggu dalam peletakan di foldernya karena itu lebih kecil, jadi tetap bisa dipergunakan dengan aman. Tapi juga ada ukurannya itu lebih besar dari foldernya, jadi ketika disimpan di filing itu kadang ada yang rusak gitu Pak pinggir-pinggirnya, jadi perlu dipotong sedikit agar ketika dimasukkan ke filing itu tidak rusak gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak April, Mbak Lala.
memang yang saya coba gali terkait dengan jawaban Mbak Lala, memang harapan kita untuk menjaga dokumen itu terawat dengan baik semaksimal mungkin sesuai dengan ukuran-ukuran tersebut. Tapi memang kendala kondisi di lapangan kadang-kala memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa saja di dalam form tersebut, di dalam rumah sakit, organisasi rumah sakit tersebut sudah merancang penggunaan kertasnya harus ukuran apa, tapi pada prakteknya bisa saja mungkin ada kertasnya yang habis dan lain sebagainya, itu masalah yang lain. Tapi memang ketika misalnya hal itu tetap dilaksanakan, tentunya bisa berakibat seperti yang Mbak Lala sampaikan, bahwa bisa kertasnya rusak ataupun termakan rayap dan lain sebagainya. Itu tentunya harus juga menjadi perhatian, itu penting. Ada yang lain teman-teman yang mungkin mengalami situasi seperti itu, atau memang dokumen kertasnya rusak sama sekali karena ukurannya tidak maksimal, tidak sesuai, ataupun ukurannya memang kecil dan lain sebagainya, mengakibatkan misalnya tercecer atau hilang dan lain sebagainya. Sama teman-teman? Prinsipnya sama ya teman-teman. Oke, saya lanjut saja teman-teman, karena memang saya yakin teman-teman sudah memahaminya. Kalau terkait dengan desain ini, kenapa saya sampaikan materi untuk pertemuan hari ini, singkat saya saja, karena memang teman-teman sudah melaluinya, mempraktekannya, jadi saya bisa mungkin sudah mengetahuinya. Ini mungkin untuk dari sebagian besar formulir-formulir ada yang ada di sarana pelayanan kesehatan yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Ini adalah bagian dari dari yang tadi, bagian dari komponen penyusunan dokumen rekam medis, khususnya yang berbasis kertas, di mana misalnya formulir rekam medis seharusnya disatukan ataupun disatukan dengan klip ataupun scanner, dan penambahan formulir tidak dapat dilakukan dengan mudah. Ini mungkin ada contoh-contohnya, bisa teman-teman lihat contoh klip atau standarnya yang dibuat dengan beraneka ragam bentuk dan bahan, digunakan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini pembatas, mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada yang punya model seperti ini ataupun ada yang berbeda teman-teman. Ini saya tanyakan ke teman-teman saja karena memang teman-teman sudah melaluinya, melihatnya secara langsung. Ada yang berbeda teman-teman dari pembatas? Kalau di saya, Iya Mbak Ade? kalau saya waktu itu cuman kertas warna aja sih Pak, nggak ada tulisan IGD, terus RX Lab kayak gitu nggak ada. Oh iya, memang kalau menurut Mbak Ade itu dibuat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau memang harus terstandarisasi dengan baik? Menurut pendapat Mbak Ade saja? Karena itu kalau menurut saya itu kebutuhan rumah sakit sih Pak, karena kan warnanya tuh beda-beda, jadi kita kalau yang udah hafal gitu kayak udah ngerti, oh ini kalau pembatasnya warna oranye berarti untuk rawat inap, warna biru rawat jalan, kalau untuk lab tuh warna hijau, kayak gitu Pak. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Ada yang lain teman-teman? Ada yang menjumpai mungkin ada sama ataupun ada yang berbeda? Oke, saya rasa sama seperti yang Mbak Ade sampaikan, itu terkait dengan mungkin pembatas rekam medis yang dimaksud di sini. Medis yang baik adalah memberikan pembatas pada setiap kunjungan pasien ke sarana pelayanan kesehatan agar dengan mudah diidentifikasi kunjungan pasien tersebut. Kemudian teman-teman, ini cuma beberapa saja karena memang materi untuk ini berbeda. Tadi mungkin foldernya yang tadi Pak Lala sudah sampaikan, bahwa hal yang harus diperhatikan dalam merancang folder atau sampul rekam medis, yaitu semua rekam medis seharusnya disimpan dalam satu folder rekam medis. Nah, foldernya sebaiknya dibuat dari kertas yang lebih tebal, misalnya kertas manila. Kemudian folder rekam medis sebaiknya disimpan pada bagian lidah folder, yaitu bagian dari folder yang memiliki bagian yang lebih menonjol ke arah luar dibandingkan bagian yang lain, sehingga nomor rekam medis jelas terlihat oleh petugas filing. Kemudian setiap sarana pelayanan kesehatan seharusnya menganggarkan pembelian perlengkapan rekam medis setiap
tahun. Kemudian selain itu pada setiap folder rekam medis saya harusnya tercantum nama pasien, nomor rekam medis, dan tahun kunjungan. Itu tentunya teman-teman juga saya yakin sudah memahaminya. Ini materinya singkat, teman-teman, memang segini saja teman-teman. Saya ingin mengkonfirmasi saja atau mereview kembali saja di teman-teman. Dalam kondisi tertentu, maksudnya kondisi di PKL kemarin, rata-rata foldernya itu mirip seperti ini atau berbeda, teman-teman? Bisa berbagi pengalaman? Ada yang bawah lidah? Iya, Pak, mirip seperti itu. Oke, ada yang berbeda mungkin? Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti sama ya? Oke, tapi Saya Pak, di oke, tempat saya baik nggak ada warna-warna seperti itu. Jadi ya. kayak di pinggirannya tuh tinggal ya ditulis ditulis pakai spidol, jadi tidak ada warna-warnanya. Terus cuma dikasih dikasih pembatas kalau rawat inap itu pembatas pembatas kuning dulu, terus ke belakangnya tuh udah ke rawat inap. Terus di atasnya itu kayak eh, aw- awalannya awalannya kayak dari UGD terus apa penunjangnya gitu. Oke. Berarti Mbak Aida, untuk folder folder rekam medisnya itu nggak ada lidahnya ya? Misalnya untuk kayak contoh misalnya di layar saya atau mungkin teman-teman sudah lihat lidahnya dalam hal ini. Oh, kalau yang keluar itu cuma kelihatan yang pembatas kuningnya itu. Jadi kalau Oh, misalnya mau cari dia rawat inap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. ada keterangannya. Oke. Ada yang mungkin lain teman-teman ataupun mungkin eh, kalau saya tidak salah itu kalau pernah menjumpai ada berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan rumah sakit kemudian menjumpai ada dokumen atau dalam hal ini folder itu yang memang nggak ada lidahnya sama sekali, jadi memang bentuknya misalnya eh, bentuknya seperti biasa saja, kemudian nomornya itu ditulis di sampingnya bukan di lidahnya. Ada yang ketemu seperti itu? Oke, sekarang saya coba mau gali apa teman-teman pengetahuan teman-teman sekalian terkait dengan mungkin perkembangan PKL kemarin. Kalau seingat teman-teman di dalam praktek kemarin itu selain misalnya formulir-formulir, kemudian bahan-bahannya biasanya, kemudian mungkin alat yang tadi saya tunjukkan atau tampilkan, ada alat-alat yang lain yang menunjang proses di rekam medis, pelayanan rekam medis selain yang tadi saya tampilkan misalnya. Ini alat ya teman-teman, alat-alatnya. Oke. Komputer, Pak. Oke, itu pasti. Satu lagi, apalagi yang mungkin waktu ujian kemarin ditanya-tanya terus, waktu dalam hal ini ujian praktek waktu di lab. Kalau Perforator. di kalau di tempat saya kalau misalnya habis assembling terus nanti tuh eh, di scan setelah kayak pemeriksaan dicek kelengkapannya tanda tangan dokternya terus di scan terus nanti dijadikan PR untuk dokternya. Oke, oke, oke. Eh, Alatnya sih sama Pak. Oke, oke. Eh, saya coba ingin mengetahui saja teman-teman alat-alat yang digunakan selain misalnya komputer, selain yang mungkin klip atau scanner, apa-apa lagi selain print, apalagi teman-teman? Perforator. Iya, apalagi kalkulator yang pernah Print, Pak. mungkin. Oke, print, Pak Afro. Apalagi yang kemarin waktu saya masih ingat waktu ujian di lab itu ditanya-tanya waktu assembly. Staples, Oke, staples, apalagi Mbak Walida? trigonal. Oke,
Yang teman-teman jumpai juga di ini ya, di misalnya di rumah sakit kemarin. Ada lagi? Scanner, Pak. Oke, apa lagi? Selotip kertas kemarin ada. Oke, ya, ada lagi? Alat tulis. Oke, alat tulis, boleh. Ada lagi, teman-teman? Sebanyak-banyak mungkin, teman-teman. Cap stempel, Pak. Cap stempel, oke. Kalau Mbak Afro, cap stempel itu rumah sakit apa bagian rekam medisnya? Itu ada cap stempel buat nama dokter, Oh, terus asuransi sama cap rumah sakit. oke. Itu di waktu ketemu di mana Mbak Afro? Di pendaftaran atau di mana? Bagian mana? Di pendaftaran ada, di rekam medis juga ada. Oke, terima kasih infonya Mbak Afro. Ada lagi teman-teman? Diingat baik-baik teman-teman untuk materi ini karena saya yang sampaikan, jangan sampai apa yang saya tanyakan ke teman-teman muncul dalam soal yang ujiannya di akhir bulan ini. Ada lagi teman-teman selain yang tadi teman-teman sebutkan? Yang teman-teman jumpai di rumah sakit ya teman-teman. Kalau saya boleh tahu teman-teman, untuk ukuran tinggi apa ya, lemarinya itu ataupun alat penyimpan folder tersebut, waktu teman-teman mengaksesnya, ada menggunakan tangga atau lain sebagainya, ada? Iya Pak, ada tangga kalau misalnya raknya tinggi. Hmm. Ada yang mungkin model seperti yang di lab kita, ataupun masih pakai kayu atau lainnya, teman-teman? Di Kalau rekam saya campur. Pak. Oke, Mbak Lala dulu, ya. Oke, Mbak Lala atau Mbak Olive? Sebagian menggunakan roll opek, Pak. Kalau oke, kalau di Mbak Olive? Sudah pakai roll opek itu banyak, terus beberapa pakai kayu. Tapi ketika teman-teman mengaksesnya, Mbak Lala sama Mbak Olive akses, nggak ada maksudnya tambahan misalnya pendukung, misalnya dalam hal ini mungkin kursi ataupun tangga atau lain sebagainya, ada atau tidak? Kalau di tempat saya ada Pak, soalnya raknya tinggi-tinggi kalau yang di rak kayu. Oke, itu apa? Gunakan apa Mbak Olive? Tangga atau apa? Menggunakan tangga, tapi Oke, kalau misalnya nggak berani pakai tangga ya pakai kursi. oke, oke. Kalau di tempat Mbak Lala? Kalau di tempat saya pakai kursi, kalau enggak itu manjat di sela-sela itu ya Pak, raknya Pak. Bisa rubuh dong. Iya. Kalau saya boleh tahu, di tempat sana itu kursinya boleh sama Balala, kursinya memang itu kursi yang memang disediakan untuk mengambil folder tersebut, ataupun memang kursi yang biasa-biasa yang memang disediakan, atau memang kursi khusus? Kalau di tempat saya kursi biasa Pak. Oke, di tempat Mbak Lala atau di tempat teman-teman yang Mbak Olive sama yang lain, rata-rata kursi biasa? Ya kursi biasa. Oh gitu ya, oke baik. Oke, memang itu bagian dari penunjang aktivitas kita di bagian rekam medis, khususnya mungkin di filing tersebut. Saya mau tanya juga terkait dengan ini mungkin masih materi ini terkait dengan rekam medis. Dalam hal ini masih penggunaan kertas lebih dominan, tapi kalau saya boleh tahu rata-rata, tapi kayaknya ini ya, tolong diberikan informasi ke saya di proses untuk elektroniknya di tempat praktek teman-teman itu bagaimana? Ada yang menggunakan elektronik 100% ataupun masih manual elektronik atau bagaimana teman-teman? Hybrid Eh, Pak. ya, Oke, oke. Mbak Walida dulu, baru Mbak Lala.
Iya, jadi ada yang elektronik, ada yang kertas, Pak. Elektroniknya itu seperti apa, Mbak Hulida, di tempat Mbak Hulida? Kalau yang elektronik waktu itu untuk input yang data pasien rawat jalan, kalau yang rawat inap itu dibikin dalam bentuk kertas. Oke, terima kasih informasinya Mbak Hulida. Mbak Lala, tadi mau menambahkan? Kalau di tempat saya juga mirip dengan Mbak Kolida, tapi ketika nanti jadi rawat jalannya itu sudah menggunakan yang elektronik, kemudian rawat inap menggunakan berkas, tapi kadang untuk yang poli bedah itu nanti biasanya dokternya juga bisa meminta berkas dalam bentuk kertas, Pak. Oke, terima kasih Mbak Lala, Mbak Hulida. Memang berarti dari yang disampaikan oleh Mbak Lala sama Mbak Wulandari itu memang belum 100% penggunaan elektronik, tapi masih juga menggunakan sistem konvensional, dalam hal ini penggunaan kertas. Saya mohon diinformasikan ke saya teman-teman waktu PKL kemarin pernah menjumpai tanda tangan elektronik. Iya, Pak. Oke, Mbak Lala, bentuknya bagaimana? Jadi kalau di rumah sakit PKU itu seperti barcode begitu, Pak. Oh, barcode, seperti barcode itu aja ya? Iya. Oke. Eh, ada yang lain lagi sebelum nanti saya masuk ke lebih dalam menggali itu? Ada yang mungkin menggunakan itu, tanda tangan elektronik selain barcode? Teman-teman pernah waktu dalam praktek pernah membuat surat keterangan medis atau surat kesehatan, keterangan kesehatan? Ada yang pernah buat? Pernah lihat, Pak. Pernah lihat tapi belum lihat. Kalau belum pernah buat, Mbak Olip, kalau sekilas di penglihatan Mbak Olip seperti apa tuh, Mbak Olip? Seperti yang mungkin saya tunjukkan waktu ujian praktek di itu ya, atau kami tunjukkan di waktu praktek itu ya, di lab. Surat SKM. Iya, maksud saya surat keterangan itu, jadi SKM. Kalau di tempat PKL saya itu diketik, jadi Iya. petugasnya itu melihat dari berkas rekam medisnya, terus nanti diketik gitu, Pak. Iya, yang saya ingin pertegas di teman-teman, ada yang pernah teman-teman menjumpai, mungkin capnya itu mungkin di scan ataupun tanda tangannya itu di scan, kemudian misalnya ditempelkan saja ke surat keterangan medis atau yang lain-lainnya, ataupun tanda tangan dokter dan lain sebagainya, pernah menjumpai, ataupun semuanya dengan tinta basah. Ada yang menjumpai seperti itu, ataukah semuanya tinta basah? Kalau yang saya lihat sih, Pak, tinta basah. Oke, Mbak Lida. Berarti bisa disimpulkan juga rata-rata juga penggunaannya ya, eh, memang untuk konsekuensi hukumnya juga itu lebih jelas. Nanti mungkin di materi lain kita diskusikan, tapi memang itu sengaja saya gali saja sebagian bagian informasi tambahan bagi kita semua teman-teman terkait dengan memang hal yang memang kita pelajari mungkin di lingkungan kampus, kemudian mungkin ada saja yang tidak, ada pun mungkin ada perbedaan sedikit ataupun perbedaannya banyak, tentunya itu perlu kita sama-sama mengambil pelajaran dari hal itu, maksudnya tambahan-tambahan ilmu dari apa yang kita praktekkan tersebut. Dari teman-teman praktek ada yang mungkin berbeda terkait mungkin penyampaian kami di kampus terkait dengan baik itu uh, dalam hal ini teknisnya terkait dengan kerja-kerja teman-teman waktu praktek di baik itu assembling ataupun filing atau pendaftaran dan lain sebagainya. Di tempat teman-teman ada prosedur yang memang harus misalnya harus menggunakan 5S1T ataupun memang disesuaikan dengan kondisinya
ataupun memang tidak karena kondisi tidak digunakan sama sekali ketika pendaftaran. Senyum, sapa, salam, kemudian sampai pada terima kasih. Di tempat saya seperti itu, Pak. Di tempat Olive apa digunakan? Iya, digunakan. Pada setiap pasien dalam kondisi pasien banyak ataupun mungkin dalam kondisi saat ini pandemi digunakan Mbak Olive tetap? Menurut saya di tempat saya itu tetap digunakan. Oke. Ada yang enggak? Ataupun ada lagi yang menggunakan? Mbak Olive kemarin di mana rumah sakitnya? Di Yap, Ya, oke. Yap. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada yang memang tidak menggunakan sama sekali? Oke. Halo teman-teman. Kalau di tempat saya Iya, Mbak itu Ida. untuk rawat jalannya itu menggunakan. Ya, Eh, tetapi untuk bagian UGD-nya tuh langsung ditanyakan keperluan pasiennya gitu. oke. Eh, Kalau saya boleh lanjut lagi ke pertanyaan, nanti teman-teman silakan menyampaikan. Dari pendapatnya Mbak Olive sama Mbak Aida itu, menurut teman-teman itu bagaimana? Situasional ataupun bagaimana? Ataupun hanya diwajibkan ke pendaftaran saja? Mas Rizky, bisa dengar suara saya? Maksudnya Ya, gimana, Pak. Pak? Ya, Pak. Sebentar ya teman-teman, saya tampilkan teman-teman semuanya dulu supaya saya bisa luas lihat nama teman-teman. Mas Rizky, kalau boleh saya minta tanggapannya, nggak apa-apa, benar apa salah, silakan mengajukan pendapatnya saja. Dari pendapatnya yang disampaikan oleh Mbak Ori sama Mbak Aida, menurut Mas Rizky, Pendapat yang apa ya, Pak? Tadi maaf tadi keluar terputus, Pak. secara singkatnya begini Mas Rizky, di pendaftaran itu menggunakan misalnya harus menanyakan, memberikan senyum, salam, sapa, sampai pada ucapan terima kasih. Tapi kalau misalnya di Mbak Aida, misalnya di UGD itu, misalnya langsung saja menanyakan identitas pasiennya tersebut. Menurut Mas Rizky, situasional seperti itu bagaimana? Oh, kalau menurut saya yang di IGD itu memang situasional, Pak. Oke. Kayak kemarin waktu PKL kan lihat yang di IGD itu sama perawatnya cuma langsung dimintain apa namanya KTP-nya untuk pendaftaran di IGD-nya, Pak. Jadi perawatnya itu langsung minta apanya KTP-nya untuk didaftarin di pendaftaran, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Rizky. Ada yang lain lagi teman-teman? Saya sama dengan Mas Rizky, Pak, untuk bagian IGD. Ya. Kalau saya lebih pertegas, Mbak Kholida, berarti penggunaan yang seperti teori pun teori ataupun memang yang dalam prakteknya juga digunakan di tempatnya Mbak Olive itu hanya berlaku di pendaftaran saja atau harus juga di IGD, di rawat inap atau lainnya? Menurut saya harusnya di semuanya sih, Pak. Tapi kan situasi, jadi menyesuaikan saja, Pak. Oke, baik. Oke, saya mau tahu pendapatnya Mas Adit. Mas Adit, dengar suara saya? Oke, semoga teman-teman memang benar-benar mengikuti perkuliahan ini ya, teman-teman. Oke, Mbak Erika, ada? Ada, Pak. Oke, kalau saya boleh minta pendapatnya terkait dengan apa yang tadi
disampaikan oleh teman-teman ataupun apa yang saya tanyakan? Yang itu kan Pak yang Mbak Aida sama Mbak Iya, Olive. iya. Kalau menurut saya itu wajar sih ya Pak, karena kan apalagi kalau misalnya rumah sakitnya itu rame, di rumah sakit saya juga kayak langsung ditanyain tujuannya apa, sama ngomong terima kasih aja sih, nggak pernah kayak selamat pagi gitu-gitu. Oke, terima kasih Mbak Erika. Sekarang pertanyaan lanjutannya, kira-kira menurut teman-teman, apakah memang maksudnya wajib ataupun memang hanya sekedar situasional saja? Mbak Afro, kalau saya boleh tahu. Gimana Pak? Mohon maaf, bisa Oke. diulangin? Oke, kalau misalnya tadi Mbak Afro dengar terkait dengan pendapatnya Mbak Aida sama Mbak Olive, kemudian Mbak Rizky Holida sama Mbak Erika terkait dengan misalnya ini etika kita ya, kita dalam pelayanan di rumah sakit terkait misalnya apakah penggunaan misalnya salam, sapa, senyum, terima kasih dan lain sebagainya, apakah memang hanya berlaku di rumah sakit dalam hal ini berlaku di pendaftaran saja ataupun berlaku di IGD-nya. Tapi menurut Mbak Afro sendiri, alangkah baiknya itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya, ya seharusnya kalau di IGD tetap senyum salam sapa, tapi ya tergantung situasinya juga Pak. Soalnya kalau di rumah sakit saya itu juga kalau yang pasien IGD cuma diminta kartu merah, terus habis itu sama diminta KTP, kayak gitu. Oke. Saya mau tekankan lagi Mbak Afro, kalau situasi seperti itu menurut Mbak Afro seperti apa? Maksudnya memang kondisional ataupun memang bisa harus dimaklumi atau bagaimana? Itu termasuk situasional Pak, jadi ya harus dimaklumi. Oke, dimaklumi tapi tanpa harus mengabaikan hal itu ya teman-teman? Atau bagaimana? Ya tetap harus ramah kepada Ya. pasien. Yang saya mau tekankan seperti yang tadi Mbak Afro sampaikan, bahwa tetap menggunakan cara-cara yang baik dalam hal pelayanan kita yang kita berikan ke pasien supaya memang pasien merasa diperhatikan, kemudian merasa dilayani dan lain sebagainya. Itu memang hal-hal yang sederhana, tapi kadang-kadang memang situasional, jadi kita mengabaikan. Mungkin tentunya dari pembahasan atau dari apa yang teman-teman sampaikan juga, kalau saya boleh simpulkan bahwa ketika memang pada saat-saat tertentu memang hal itu memang bisa dimaklumi, tapi tidak berarti harus mengabaikannya 100% dalam hal mungkin ketika meminta KTP juga ataupun kartu merah, itu juga harus menggunakan dengan cara-cara yang baik, walaupun memang tidak mulai dengan salam, sapa, dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal itu perlu juga menjadi perhatian kita secara baik sebagai pemberi pelayanan kepada pasien maupun keluarganya. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat terkait dengan misalnya hal itu memang hanya diwajibkan saja di pendaftaran ataupun di seluruhnya, atau dalam hal ini misalnya UGD dan rawat inap? Teman-teman, saya mau memang mungkin kita tidak sampai ke situasi seperti itu, tapi saya minta saja kalau misalnya teman-teman yang pernah dirawat di rumah sakit, kemudian misalnya ditanyakan, kemudian diberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan kondisinya, kemudian obat-obat yang diberikan, kemudian dokter atau perawat dan lain sebagainya yang melayani, pernah mengalami situasi seperti itu? Ada yang pernah mengalami? Diberikan informasi yang jelas terkait dengan kondisi kita? Mungkin teman-teman pernah dirawat? Mbak Kingkin? Pernah? Gimana Pak? Tadi keluar. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Ini hanya saya mau mereview kembali saja prinsipnya yang mau saya sampaikan dalam pembahasan materi ini. Memang penggunaan
kertas-kertas yang mungkin secara langsung yang disampaikan oleh saya, kemudian mungkin alat-alat yang mungkin belum saya tampilkan di sini, itu juga bagian dari penunjang dalam aktivitas kita dalam melaksanakan tugas kita dalam rekam medis tersebut. Tentunya itu juga penting untuk mendukung, menunjang kerja-kerja kita nantinya. Itu saja teman-teman, pembahasan materi ini memang singkat sekali karena memang nanti di pertemuan berikutnya sama dosen pengampu yang lain nanti berkaitan dengan penggunaan rekam medis secara elektronik dan mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih banyak sekali teman-teman memberikan informasi terkait dengan kondisi real yang ada di tempat PKL-nya teman-teman sekalian. Itu tanpa walaupun kami sudah mengetahui itu, tapi memang ini bagian dari pengetahuan tambahan juga buat kami ketika memang menghadapi situasi-situasi tertentu pada rumah sakit tertentu, pada pasien-pasien tertentu, pada pendaftaran tertentu, memang harus juga dikondisikan ataupun memang dibuat sedemikian rupa untuk kiranya dapat menunjang kerja di unit-unit tersebut. Itu saja teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada mau bertanya lagi? Cukup teman-teman? Masih mau dilanjutkan? Waktu kita sampai jam berapa? 10:05, Pak. 10:05. Oke. Mbak Lita, bagaimana, masih mau dilanjutkan, didiskusikan ataupun cukup? Saya kira cukup. Oke, baik. Memang teman-teman, lagi-lagi saya sampaikan materinya hanya sedikit saja terkait dengan komponen-komponen yang ada yang berkaitan dengan dokumen yang memang berbasisnya kertas. Jadi yang tadi saya sampaikan, kemudian teman-teman informasikan ke saya itu semua. Baik teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan berdoa. Kiranya apa yang kita pelajari, diskusikan bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mbak Afrod.